Apa yang dilakukan oleh Firman Abadi mungkin tergolong cukup unik dan langka. Untuk menyalurkan jiwa sosialnya, pemuda yang akrab disapa Dibo ini memilih mobil jenazah gratis. Ya, sejak tahun 2007, kini Dibo memiliki 6 buah mobil jenazah yang diperuntukkan bagi kaum yang tidak mampu. Seperti apa sepak terjang Dibo? Berikut liputan selengkapnya. Kehidupan di kota besar seperti Jakarta identik dengan persaingan, kesibukan, dan cenderung individualis yang terkadang mengabaikan keberadaan mereka yang hidup marginal dan jauh dari standar hidup layak. Mereka yang terabaikan seolah luput dalam gemerlapnya suasana ibu kota. Sehingga tidak jarang keberadaan kaum marginal di kota-kota besar kurang mendapat perhatian. Walau sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya, namun peran serta masyarakat setidaknya dapat membantu mengurangi beban pemerintah sekaligus mengasah jiwa sosial masyarakat itu sendiri. Membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu itulah yang dilakukan oleh Firman Abadi atau Dibo. Pria yang menjalankan usaha percetakan dan sablon ini memilih membantu mereka yang kekurangan dengan menyediakan mobil jenazah gratis. Alasan Dibo menyediakan mobil jenazah gratis dipicu oleh fenomena sulitnya masyarakat kecil mengantar jenazah sanak saudara dari rumah duka menuju tempat peristirahatan terakhirnya, di mana mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk mengantar jenazah dengan menggunakan kendaraan. Awalnya ia membeli sebuah mobil minibus dari hasil usahanya. Mobil tersebut dirubah menjadi mobil jenazah, lengkap dengan keranda, sirene, dan lainnya. Kini ia memiliki 6 unit mobil jenazah yang dapat digunakan secara gratis. Awalnya waktu tahun 2000-an gitu kita masih tinggal di Desa Harjo. Lihat kawan-kawan itu yang warga-warga yang meninggal, kelihatannya masalah mobil jenazah itu agak sulit itu untuk membantu masyarakat untuk mengantar ke kuburan gitu. Akhirnya kira-kira tahun 2007 ya kita punya cita-cita sebenarnya udah lama gitu, tapi baru terwujud tahun 2007 gitu, dengan mulai 1 mobil ambulan gitu. Pelayanan mobil jenazah gratis ternyata mendapat tanggapan positif dari warga. Manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Jakarta yang membutuhkannya. Terkadang Dibo bersama dengan para relawan Dibo Bis, sebutan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan Dibo, kebanjiran pemesanan mobil jenazah. Terkadang dalam satu hari, 6 unit mobil jenazah milik Dibo sudah dipesan dan melakukan pengantaran lebih dari 2 tempat di berbagai wilayah Jakarta. Keadaan perekonomian yang kurang menggembirakan saat ini juga berimbas pada usaha percetakan Dibo. Keuntungannya pun kini tidak sebanyak dulu. Ia pun harus pandai-pandai membagi penghasilannya untuk membayar pegawai percetakan, menafkahi keluarga, dan membiayai kredit mobil jenazah yang ia kelola. Namun Dibo masih semangat menjalankan aktivitas sosialnya. Dukungan dari keluarga dan para relawan Dibo Bis membuatnya terus bersemangat untuk mengabdi bagi masyarakat yang membutuhkan. Tantangannya kadang-kadang kalau kita lagi usaha lagi sepi itu ya, buat bayar cicilannya kayak kesusahan gitu. Jadi kalau ya cuman itu sih, kalau buat tenaga semuanya relawan siap. Kadang-kadang yang kita kesulitannya kadang-kadang itu aja. Pas membayar tagihan mobil, usaha lagi sepi itu, buat nalangin ada itu yang paling kendala kadang-kadang gitu. Ketika mobil jenazah Dibo dipesan untuk mengantar jenazah, maka relawan meluncur ke rumah duka. Relawan pengemudi pun berusaha sampai di rumah duka sejak awal agar dapat segera digunakan. Walau jalan yang ditempuh berliku dan terkadang sulit dijangkau, mobil jenazah terus berjalan menuju pemakaman, mengantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan.
Adalah suatu kepuasan bagi Dibo dan juga para relawan Dibo PIS jika semakin banyak masyarakat menggunakan jasa gratisnya. Namun yang lebih memuaskan ketika tugas mulia tersebut telah ditunaikan tanpa hambatan. Keuntungannya sih ya kepuasan batin aja gitu ya. Apa namanya? Yang ngeliat orang lagi kesusahan kita bisa bantu itu nggak bisa dihargai dengan duit itu istilahnya. Kalau orang lagi butuh, ya sebenarnya bantuan kita itu nggak seberapa, tapi rasa apa bisa meringankan sedikit beban masyarakat itu ya kita senang juga. Selain menyediakan mobil jenazah gratis, Dibo pun menggerakkan para relawan Dibo PIS untuk membantu membersihkan tempat ibadah. Relawan ini pun membersihkan tempat ibadah yang perlu untuk dibersihkan. Walau tanpa dibayar dan menggunakan alat pembersih seadanya, para relawan bersemangat membersihkan rumah Tuhan ini. Tidak ada paksaan, yang ada hanyalah kerelaan dan keikhlasan yang terpancar dari semangat mereka. Kita lihat memang Bang Dibo ini memang mempunyai jiwa yang sosial tinggi. Dan beliau mempunyai beberapa program sosial, diantaranya ya mobil jenazah gratis, kemudian ya pengajian di musola ini, kemudian juga ada kebersihan masjid yang biasanya kita sebut timnya itu pemburu pahala. Itu masjid-masjidnya ada di Jakarta, diberikan tugas kepada teman-teman nih yang memang pada saat itu belum mempunyai pekerjaan. Kita mulai pertemuan kita pengajian pada hari ini dengan Permasalahan keagamaan tidak luput dari perhatian Dibo. Dia mencermati fenomena saat ini, di mana sebagian masyarakat masih ada yang kurang memahami masalah agama. Dibo menggandeng Muhammad Yunus untuk mengajarkan agama kepada masyarakat dengan membuka tempat membaca Al-Quran di Musola At-Taufik di Bilangan Pancoran. Ide Dibo yang mendapat tanggapan positif dari Muhammad Yunus akhirnya terwujud. Setiap hari, Muhammad Yunus mengajar membaca Al-Quran bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan metode yang mudah dicerna. Peminatnya pun banyak. Anak-anak muda pun banyak yang tertarik belajar Al-Quran gratis dengan metode yang diajarkan Muhammad Yunus ini. menggunakan irama itu biasanya lebih cepat. Nah, itu sebenarnya dari awalnya kan kita melihat fenomena di masyarakat ya. Misalnya ada ustadz-ustadz yang ngajar TPA itu kan muridnya cuma 10 atau 15 itu. Nah situ masa iurannya cuma 5.000, masa nggak ada sih orang-orang yang dikasih rezeki yang lebih sama Allah untuk menalangin bayaran seperti itu. Kalau misalnya cuma 20 kan cuma 100.000. Jadi ya sedih juga kelihatannya, saya nggak sebanyak itu masyarakat ya, rasa kepeduliannya yang dikasih rezeki sama Allah juga belum gitu. Seharusnya seperti itu ya, misalnya dalam suatu wilayah itu ada yang dikasih rezeki yang lebih sama Allah itu sama Tuhan ya bantulah ulama-ulama atau guru-guru yang mengajarkan baca Al-Quran gitu. Bagi teman-teman yang atau murid saya yang ikut ya, itu bisa mencapai 3 bulan ya. Bisa lebih cepat lagi kalau memang dia sering masuk atau dalam seminggu itu beberapa kali pertemuan gitu. Ya, kadang kan mereka punya kesibukan, ada yang masuk 1 minggu sekali, ada yang masuk seminggu 2 kali, ada juga yang setiap hari. Tapi memang diambil standar di sini mereka yang kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan itu sudah mampu membaca Al-Quran. Gaung kegiatan belajar Al-Quran secara cuma-cuma ini tersebar ke berbagai wilayah. Para pesertanya pun berasal dari berbagai wilayah pula di Jakarta. Siapapun dapat datang ke musola ini, belajar Al-Quran secara cuma-cuma. Dan masyarakat pun merasakan manfaat dari kegiatan yang dikelola Dibo bersama dengan Muhammad Yunus. Mengenai ada pengajian Al-Quran di sini,
saya juga banyak juga terangkat, dan saya juga banyak terima kasih dengan bis ini. Bis ya, ini Bu, ini banyak terima kasih karena ada spanduk ini di sini menunjukkan bahwa kita selama saya dari bulan April itu baru bisa baca Al-Quran mulai sekarang. Jadi dari bulan April itu saya nol, baca alif batam nggak bisa, alif batam nggak bisa. Jadi mulai April itulah saya tahu huruf alif bata itu, sampai sekarang udah bisa baca Al-Quran. Jadi saya banyak terima kasih juga daripada yang buat penyelenggara pengajian ini. Jadi banyak yang dibantunya juga. Niat baik dan tulus terkadang masih harus diuji dengan berbagai cobaan. Namun cobaan tersebut tidak membuat Dibo gentar. Sebaliknya semakin menguatkan Dibo untuk terus berusaha yang terbaik bagi masyarakat. Semoga saja akan banyak Dibo-Dibo lain yang mau bersumbangsi bagi masyarakat, tanpa menjadikan keadaan yang kurang menguntungkan sebagai alasan untuk enggan membantu masyarakat.